Oke, halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Raina Syafa, bisa dipanggil Rara. Nah, di sini saya akan menjadi konselor kalian pada sesi pagi hari ini. Nah, kalau berdasarkan data, ini merupakan keluarga Bahri ya. Nah, mungkin sebelum itu kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di layar saya ada Pak Rozak ya. Kepada Pak Rozak bisa menyampaikan perkenalannya terlebih dahulu. Halo Mbak Rara, saya Rozak Bahri, merupakan kepala keluarga sekaligus ayah di keluarga ini. Umur saya berusia 45 tahun dan saya sudah menikah dengan Ibu Tini selama 21 tahun. Saya di sini karena ajakan anak tunggal saya yaitu Tara yang membantu menjadwalkan sesi ini. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Rozak atas perkenalannya. Nah, mungkin sekarang selanjutnya ke Ibu Tini. Kepada Bu Tini dipersilahkan, Bu. Halo Mbak Rara, seperti yang sudah dijelaskan sama suami saya, yaitu Pak Rojak, nama saya itu Bu Tini Bakri, merupakan seorang istri dari Pak Rozak. Kami sudah menikah selama 21 tahun. Dan saya juga seorang ibu dari anak saya yaitu Tara. Selebihnya saya rasa sudah dijelaskan sebelumnya sama Pak Rozak. Oke, baik. Terima kasih Bu Tini. Kalau begitu yang terakhir kepada Mbak Tara, dipersilahkan Mbak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tara Sekar Bahri, biasa dipanggil Tara. Usia saya 20 tahun, Bu, dan saya sendiri yang menjadwalkan sesi ini bersama keluarga untuk menemui Bu Rara. Baik, terima kasih Mbak Tara atas perkenalannya ya. Nah, sebelumnya nih saya juga kayak mau nanyakan nih, kira-kira kabar kalian pada hari ini bagaimana? Adakah yang ingin bicara duluan mungkin? Kalau dari saya baik, Bu. Kalau saya juga baik, Bu. Baik, Mbak. Saya juga sehat, Mbak. Langsung dimulai aja ya. Oke, bisa kalau mau langsung dimulai. Jadi saya mungkin akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu ya terkait sesi konseling kali ini. Nah, jadi sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada keluarga Bahri ya yang sudah menyempatkan waktunya buat mengikuti sesi konseling pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Tara yang udah mempercayakan saya sebagai konselor pada sesi kali ini. Nah, jadi sesi konseling ini berdurasi sekitar 30-45 menit. Dan dari kalian juga bisa menceritakan masalah dengan tenang dan nggak perlu khawatir, karena kerahasiaan akan terjamin dan dijaga. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum langsung lanjut ke sesi konseling? Belum ada, Bu? Tidak ada, Mbak. Kalau dari saya tidak ada, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu kita akan mulai ya. Nah, mungkin saya akan mengawalinya dengan ingin mendengar pendapat Mbak Tara nih yang selaku menjadwalkan sesi ini terlebih dahulu. Nah, apa sih yang menyebabkan Mbak Tara menjadwalkan sesi konseling kali ini? Baik, terima kasih, Bu. Mungkin langsung aja kali ya, Bu. Jadi, alasan saya menjadwalkan sesi konseling ini karena saya ngerasa kesel gitu, Bu, sama kedua orang tua saya. Entah kenapa mereka selalu menjadikan saya sebagai jembatan, terutama kalau misalnya mereka lagi berantem. Nah, mereka itu tidak mau berbicara satu sama lain, tapi malah menyuruh saya untuk berbicara pada pihak lainnya. Padahal kan mereka yang bertengkar, tapi kenapa saya yang kena, Bu? Salahkan ibumu lah. Dia yang sering mulai cari masalah. Lah, kenapa salahkan saya? Tara, tuh lihat kelakuan ayah kamu. Sudahlah, Bu, ya. Dengerin dulu, Bu Rara. Oke, sebelumnya ini mungkin saya mau nanya juga nih, kira-kira harapan kalian dari sesi konseling kali ini itu apa? Terus mungkin saya ingin tanyakan kepada Mbak Tara ya, selaku yang menjadwalkan sesi konseling ini. Gimana Mbak Tara? Baik, terima kasih, Bu. Jadi harapan saya sih sesi konseling ini, ayah dan ibu saya bisa berhenti melibatkan saya dalam hubungan mereka yang tidak akur. Dan mereka juga bisa menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih baik dan benar, Bu. Kenapa salahkan ibumu? Salahkanlah ayahmu. Dia kan suka cari gara-gara duluan. Kan buktinya tadi. Udah lihat kan?
Masa sih? Jangan ngada-ngada deh. Mungkin saya ambil alih aja ya. Jadi mungkin sekarang nih buat awal juga saya mau menggambar terkait garis hubungan dari kalian gitu ya. Jadi kayak ada gambaran garis hubungan kalian di beberapa generasi juga kan. Nah, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Nah, jadi ini mungkin yang bisa dilihat itu ada kayak sekedar template ya terkait hubungan di beberapa generasi. Jadi nanti ini akan saya isi ya. Jadi yang warna biru ini merupakan ayah dari Pak Rozak ya. Dan yang warna biru gelap itu ibu dari Pak Rozak. Dan yang warna toska ini ada Pak Rozak. Untuk warna ungu ini ada ayah dari Ibu Tini. Untuk ungu yang agak gelap itu ada ibu dari Ibu Tini. Dan ungu pastel ini ada Ibu Tini. Jadi dari Bu Tini dan Pak Rozak yang untuk warna orange pastel ini ada Mbak Tara. Nah, mungkin saya ingin mulai dari bawah terlebih dahulu ya. Mungkin hubungan dari Mbak Tara dengan ayahnya, dengan Pak Rozak dengan Ibu Tini itu seperti apa dan Mbak Tara lebih dekat dengan siapa? Kalau dari saya sih, saya nggak merasa dekat kedua-duanya sih, Bu. Karena saya ngerasa hanya jadi tempat pelampiasan aja, jadi jembatan antara mereka. Tapi kalau misalnya disuruh milih, mungkin saya lebih dekat sama ibu, dan saya jarang berbicara ayah kecuali ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Baik, berarti hubungannya seperti ini ya, dari ayah tidak dekat dan saya lambangkan di seperti ini ya, ada tulisannya juga. Dan dengan ibu lebih dekat ya, dibandingkan dengan ayah saya tuliskan seperti ini. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya tanyakan kepada Pak Rozak ya. Nah, untuk Pak Rozak sendiri bagaimana hubungan Anda dengan ayah ibu Anda dan Anda lebih dekat dengan siapa? Kalau hubungan saya dengan ayah saya itu tidak terlalu dekat. Kita jarang komunikasi. Kalau dengan ibu saya juga kurang dekat, Mbak. Hubungan mereka berdua juga kurang baik. Tapi ibu selalu menunjukkan bahwa ia mendukung ayah saya. Oke, baik. Ini sudah saya tulis ya, berarti ibu lebih sering. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya akan tanyakan kepada Bu Tini. Bagaimana Bu Tini? Anda lebih dekat dengan siapa dan bagaimana hubungan Anda dengan ayah dan ibu Anda? Kalau hubungan dengan orang tua saya tidak dekat dengan ibu saya. Dengan ayah saya juga tidak. Kalau ibu dan ayah saya juga itu tidak dekat. Mereka tuh kayak tinggal dalam satu rumah, tapi seperti orang asing begitu. Kedua-duanya itu saya tidak dekat dengan ayah dan ibu saya. Baik, berarti saya gambarkan seperti ini ya, dan juga tidak dekat sama sekali ya, tidak dekat berarti saya tandakan dengan garis seperti ini. Nah, oke. Baik, selanjutnya mungkin saya ingin tanyakan mengenai hubungan Anda dengan suami Anda. Menurut Bu Tini, hubungan Anda dengan suami Anda itu seperti apa? Menurut saya, hubungan saya dengan dengan suami saya itu seperti apa ya? Tidak dekat sih, tidak terbuka. Dia juga suka cari masalah duluan, Mbak. Loh, kok jadi aku yang cari masalah? Kan kamu yang dari tadi ungkit-ungkit masalah. Bilang aku yang suka masalah lah. Tara, bilanginlah sama ibumu, biar nggak suka cari masalah terus. Tara, bilangin nih ya. Dia itu hobi cari masalah terus. Kali ini gimana sih? Orang lagi sesi terapi, coba dengerin dulu Bu Rara deh.
Oke, baik. Oke, jadi gini, mungkin saya mau bertanya kepada Pak Rozak terlebih dahulu nih. Nah, menurut Pak Rozak ini, apa yang Anda pikirkan atau rasakan gitu terkait perkataan Ibu Tini tadi? Saya merasa Ibu Tini hanya suka menuduh saya dan suka cari masalah, Mbak. Padahal sebenarnya dia juga suka cari masalah. Dia yang suka mulai ungkit-ungkit duluan. Dari dulu juga gitu. Makanya saya lebih suka minta tolong sama Tara anak saya buat bilangin ke ibunya. Iya, Kang Mas. Oke. Terus nih berdasarkan yang dibicarakan Pak Rozak tadi nih, menurut Bu Tini, apa yang Anda rasakan atau pikirkan terkait hal tersebut? Begini ya Mbak, saya merasa tuh Pak Rozak itu tidak pernah mau mendengarkan saya, dan dia itu suka cari masalah dengan saya terus. Mungkin memang karena dia anak manja, anak dari mama, anak mama gitu ya Mbak. Semuanya itu bisa diselesaikan sama mamanya saja. Sekarang saya ya sudah jauh gitu ya, jadi mungkin ngelunjak dan mungkin cari masalah terus dan nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Mbak. Dia hanya mengada-ngada saja, Mbak. Dia juga suka menuduh saya. Baik. Kalau gitu mungkin saya alihkan kepada Mbak Tara nih. Nah, menurut Mbak Tara, hubungan ayah dan ibu Anda ini seperti apa? Menurut saya sih Bu, hubungan mereka itu udah kacau banget. Mungkin kayak contoh yang Ibu lihat tadi, saya kadang diseret-seret dan dilibatkan dalam hubungan serta pertengkaran mereka. Padahal saya juga capek Bu, pusing, udah lama gini terus. Apalagi pas saya udah 18 tahun tuh makin-makin. Sejauh ini usaha saya biar nggak kepancing dan luapan emosi aja sih Bu. Tara, itu sama seperti ibu dulu. Ibu dulu juga ngerasain hal yang sama di orang tua ibu atau nenek kakek kamu. Iya kah? Ibu nggak pernah cerita di luar masalah pertengkaran sama ayah, jadi aku nggak pernah tahu. Iya nak. Oke. Baik nih, mungkin dari Bu Tini bisa ceritakan lebih lanjut kali ya terkait perasaan Ibu gitu yang tadi Ibu ceritakan itu, agar Mbak Tara bisa mendengarnya mungkin? Baik Mbak Konselor. Apakah mungkin Tara mau mendengarkannya? Iya Bu, aku mau dengerin kok. Mungkin coba Ibu boleh ceritain. Oke, kalau gitu Ibu akan ceritain ya. Kalau dulu itu ibu juga ngerasa seperti itu nak. Jadi hubungan antara ibu dengan orang tua ibu atau kakek nenek kamu itu memang kacau banget seperti yang sekarang terjadi nih. Pusing sendiri ngurusin rumah atau untuk memikirkannya itu sangat pusing. Udah gitu saya sering diabaikan juga nak. Ibumu dulu nih sering diabaikan sama kakek kamu. Jadinya sempat ada niatan untuk mau kabur dari rumah. Ya cuma untung ketemu ayah kamu. Ya udah, jadinya nikah aja gitu. Sebenarnya hubungan orang tua saya juga kacau sih. Udah gitu, ayah saya juga sering menghukum saya dulu. Dan ibu saya hanya diam saja. Tapi ketemu ibumu, jadi untungnya saya bisa nikah juga. Berarti kayak sebenarnya yang saya nangkap ini kayak ada gimana ya, kayak ada kesamaan juga ya dari pengalaman Bapak atau Ibu ini. Dan menurut kalian gimana? Mungkin saya tanyakan ke Mbak Tara. Menurut Mbak Tara bagaimana? Menurut saya sih setuju sih Bu, ada kesamaan memang. Tapi dimana kita memiliki hubungan orang tua yang tidak baik, tapi nggak tahu kenapa ini tuh terus berulang gitu Bu. Nah, nggak tahu kenapa saya terus dilibatin Bu, capek. Oke. Bagaimana nih kalau dari Bu Tini? Apa tanggapan Bu Tini nih terkait pendapat dari anak Mbak tadi? Menurut saya sih memang ada kesamaan sih. Tapi memang kadang saya juga ingin melibatkan anak saya ya karena saya rasa itu anak saya bisa membantu dan memang bisa menjembatani kami. Iya, saya setuju. Tara bisa menjembatani permasalahan saya dan ibunya. Jadi memang bagus sih seperti itu. Oke, mungkin kalau menurut Mbak Tara nih, apakah menurut Mbak Tara itu kayak
adalah hal yang efektif atau cara yang efektif? Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang mereka iya ya Bu, cuman kalau dari sudut pandang saya sih enggak Bu. Harusnya bisa dipisah gitu antara hubungan ayah dengan ibu dengan hubungan anak dengan orang tuanya. Dan kalau misalnya itu masalah mereka, cukup mereka aja Bu yang terlibat, jangan libatkan saya sebagai anak. Oke. Nah, menurut Pak Razak nih, bagaimana nih Pak Razak? Apa tanggapan Anda dari pendapat yang anak Anda sudah sampaikan tadi? Sebenarnya saya sadar sih, cuma udah kebiasaan aja dan rada susah juga kalau bukan ketara yang menjembatani antara saya dan istri saat bertengkar dan memang jalan yang lebih efektif gitu, Mbak. Saya juga sebenarnya sadar sih. Cuma ya memang menurut saya seperti itu lebih efektif, Mbak. Tapi aku tuh capek ayah Bu. Bisa gak sih kalau kalian sesekali gak usah libatin aku? Aku juga jarang lihat kalian berdua kalau misalnya cuman berdua itu akur. Coba sekali-sekali akur gitu gak usah berantem. Pusing tau liatnya. Harusnya bisa. Iya sih, seharusnya juga bisa. Oke deh, kalau gitu mungkin itu PR ya buat Putini sama Pak Razak nih. Jadi kayak sekalian saran dari saya, kalian berdua kayak mungkin coba buat menghabiskan waktu bersama gitu ya terlebih dahulu, dan usahain buat nggak melibatkan Mbak Tara. Mungkin kurang lebih selama 12 jam gitu kali ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian usahain juga nggak bertengkar gitu ya. Kalau bisa nggak usah bertengkar terlebih dahulu. Nah, gimana? Baik, bisa kami coba ya, Mbak? Akan kami coba, Mbak. Baik, mungkin kalau dari yang lain ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya tidak ada, Mbak. Tidak ada, Mbak. Oke, baik. Berhubung waktu sesi konseling ini juga sudah mau habis, saya mungkin izin mengakhiri sesi konseling ini dengan merangkum ya dari apa yang sebenarnya saya dapat sejauh ini. Nah, jadi saya kayak menemukan bahwa sebenarnya ada kayak pola berulang gitu ya, di mana hubungan orang tua Pak Razak, terus orang tua Ibu Tini, dan orang tua Mbak Tara itu juga kayak memiliki kondisi hubungan suami istri yang sebenarnya nggak akur. Nah, buat pasangan Bu Tini dan Pak Razak nih, kalian juga melibatkan anak kalian, Tara, sebagai jembatan dari hubungan kalian berdua. Dan Tara ini merasa nggak nyaman karena hal tersebut ya. Jadi kayak timbul harapan Tara kalau ada dengan sesi konseling ini, ibu dan ayahnya bisa tidak melibatkan Tara dalam hubungan bapak dan ibu. Dan dari saran yang sudah saya berikan tadi, bisa dicoba ya Pak, Bu? Iya, Mbak. Oke, kalau begitu sesi konseling pada pagi hari ini saya tutup ya, Pak, Bu, Mbak. Nah, jika ada yang ingin disampaikan atau hal-hal lain yang mau dibahas, mungkin bisa dilanjutkan di sesi berikutnya ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga sesi hari ini juga udah cukup membantu. Selamat pagi. Baik, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi. Baik Bu, terima kasih. Saya izin meninggalkan room Zoom ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Mbak Tara. Selamat pagi Bu. Kembali lagi bersama saya Rara di sesi konseling kedua ini untuk keluarga dari Bahri ya. Baik, akan saya mulai ya. Pada pertemuan minggu lalu, saya memberikan PR atau saran kepada Ibu dan Bapak untuk menghabiskan waktu berdua saja dan tidak melibatkan anak Bapak Ibu selama 12 jam. Apakah sudah dilakukan? Sepertinya sudah, Mbak. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama Mbak Tara ya, apakah mereka berhasil dalam melaksanakan PR atau saran dari saya, Mbak?
Kalau menurut saya sih tidak, Bu. Mereka tidak terlihat ada usaha untuk tidak melibatkan saya. Mereka masih bermusuhan dan tidak mau berbicara satu sama lain, Bu. Ya lihatlah kelakuan ayahmu itu, Tara. Kapan ibumu lah? Tuh kan, Bu. Mereka nggak bisa akur gitu. Kalau gitu terus gimana saya bisa tidak terlibat dalam pertengkaran mereka, Bu? Oke, kalau gitu saya ingin bertanya langsung ya kepada Ibu Tini dan Pak Rozak. Tadi Bapak dan Ibu bilang sudah melakukannya, tapi anak kalian berkata belum. Jadi sebenarnya bagaimana ini? Jika memang benar kalian tidak melakukannya, apa alasan kalian tidak melakukan atau berusaha untuk mengerjakan PR atau pesan dari sesi minggu lalu? Seingat saya kalian menyanggupinya. Iya, sebenarnya memang belum melakukan sih, Mbak. Kami memang menyanggupinya. Tapi setelah konseling kemarin, saya merasa tidak ada gunanya juga. Memang mungkin kita yang tidak cocok saja. Saya juga merasa kami memang nggak cocok. Oke. Terus kenapa libatin aku terus? Kalau misalnya emang kalian gak cocok, kenapa nggak pisah aja? Capek tahu dilibatin terus sama pertengkaran kalian. Padahal kalian sebenarnya nggak ada usaha juga buat berubah. Oke, ya baik Ibu, Bapak dan Mbak Tara. Tadi Mbak Tara berpendapat untuk kalian pisah saja. Lalu menurut Bapak Rozak nih, bagaimana tanggapan Bapak terkait anaknya tadi, saran anaknya? Sebenarnya saya juga sempat ingin bercerai sih Mbak dengan Ibu ini beberapa tahun yang lalu. Karena saya memang merasa sudah nggak ada gunanya lagi bersama dengan dia. Tapi karena Mbak Taranya masih kecil, jadi saya urungkan dulu. Bu, apa jangan-jangan dia sebenarnya selingkuh, makanya seperti ini? Mungkin Ibu Tini bisa jelaskan secara langsung ya, sampaikan secara langsung ke Pak Rozak. Silakan Ibu. Oke, aku sebenarnya curiga sama kamu, Mas. Beberapa tahun belakangan ini kamu udah jarang pulang cepat ke rumah. Biasanya rada malam dan kadang nginep di luar. Jadi curiga kalau kamu sebenarnya selingkuh kan, Mas? Kan ayahmu dulu juga gitu, pernah selingkuh. Baru tahu aku kakek pernah selingkuh. Ya. Ya di bagian mana? Ya karena emang selingkuh. Ya gimana ya? Sebenarnya iya, saya pernah melakukan kesalahan, tapi sekarang udah enggak. Tuh kan, lihat deh kelakuan ayahmu, Tara. Kok aku lagi sih, Bu? Orang itu suami ibu, ngomong langsung dong ke dia, jangan ke aku. Ibu Tini, coba pembicaraannya ditujukan langsung ke Pak Rozak ya, jangan libatkan anak. Ibu, silakan Ibu. Oke, bener kan dugaanku? Ya jelas lah kalau nggak bisa akur orang kamunya selingkuh, Mas. Sebenarnya aku udah curiga sih dari dulu-dulu. Cuman nunggu waktu aja buat konfront dia. Kan saya udah bilang tadi, itu kesalahan. Tapi itu dulu, sekarang udah enggak. Ya, tapi when a cheater, always a cheater. Pernah denger kan? Ya itu kenyataannya. Kalau dipikir-pikir wajar aja sih. Kenapa kita emang libatin Tara terus? Orang kita aja nggak saling percaya satu sama lain. Ya, mungkin memang cuma Tara yang bisa menyatukan kita. Selebihnya memang kita nggak cocok sama sekali. Kamu juga nggak pernah percaya sama aku kan? Jadi, apa lagi? Oke, baik. Menurut Ibu Tini dan Pak Rozak sendiri, apa yang sebaiknya kalian lakukan terkait hal ini? Ya, menurut saya benar kata Tara tadi sih Mbak. Sepertinya sudah nggak ada gunanya lagi bertahan. Mungkin jalan terbaik ya bercerai. Ya, setuju. Menurut saya jalan terbaik juga bercerai. Sudah tidak ada fondasi lagi di hubungan ini. Awalnya ingin bertahan karena Tara, tapi kalau dipikir-pikir memang sebaiknya cerai saja daripada bertengkar seumur hidup. Oke, tadi setelah mendengar pendapat Bapak Rozak dan Ibu Tini, dari Mbak Tara bagaimana? Kalau saya sih sejujurnya nggak keberatan sih Bu kalau misalnya kedua orang tua saya bercerai, daripada bertahan tapi nggak akur, terus malah libatin saya terus di pertengkaran mereka juga saya capek Bu. Dan
yang pasti mereka juga pasti capek sih. Mending ya udah selesai aja hubungannya. Biasanya juga kan kalau misalnya hubungan komunikasinya nggak baik, walaupun satu rumah, itu juga akan ngerasa jadi jauh, Bu. Maaf ya nak, ibu baru tahu kalau kamu justru nggak keberatan kalau kita cerai. Kami hanya tidak ingin kamu malah jadi korban antara hubungan ayah dan ibu. Tapi malah kalau kami bertahan, kamu jauh lebih menderita. Maafin kita ya nak. Oke, menurut Bapak Rozak sendiri, apakah Bapak ingin berpendapat? Ya, saya juga setuju sih. Kalau anak saya saja tidak setuju kami bertahan dan justru merasa terbebani dengan hubungan kami, sebaiknya kami akhiri saja demi kebaikan bersama juga kan. Kalau misalnya udah cerai, jangan libatin aku lagi ya, capek, bener deh. Jangan jadiin aku jadi jembatan juga. Kalau misalnya nggak mau udah berhubungan, ya udah pura-pura nggak kenal aja. Ya udah, saya juga setuju kalau bercerai. Oke, saya ingin bertanya nih sama Mbak Tara. Bagaimana perasaan atau pikiran Mbak terkait hal ini? Apakah ini bisa jadi solusi terbaik dari keluhan Mbak? Mungkin sepertinya bisa, Bu. Cuman saya mau jalanin dulu aja sih. Semoga solusi ini bisa memperbaiki keadaan. Tapi yang jelas saya udah benar-benar nggak mau terlibat lagi sama hubungan mereka, Bu. Oke, saya juga pengen bertanya sama Ibu Tini ya. Minggu lalu saya menangkap bahwa Ibu menganggap pernikahan ini sebagai pelarian dari masalah pribadi Ibu. Lalu setelah bercerai, apa yang akan Ibu lakukan? Di rumah, Oke. Lalu apakah Ibu akan berkomunikasi dengan orang tua Ibu? sepertinya iya. Nanti sesudah bercerai, saya akan lebih sering mengunjungi ibu saya, hitung-hitung untuk perbaiki hubungan, juga. Baik, selanjutnya kepada Pak Rozak, apa yang akan Bapak lakukan setelah bercerai? Saya mungkin akan mencari rumah baru atau mungkin saya kembali tinggal dengan orang tua saya. Sekaligus membantu adik dan menjaga mereka. Soalnya udah lama nggak berkunjung dan komunikasi juga, Mbak. Oke, apa yang membuat Bapak baru melakukan ini sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Ya, sebenarnya karena saya juga menganggap pernikahan ini sebagai pelarian sih, Mbak. Oke, baik. Oh iya, jika kalian ingat, ini kemarin saya sudah sempat menggambar hubungan keluarga kalian ya. Nah, di situ terlihat banyak hubungan kalian tidak dekat dengan orang tua kalian. Dan terutama untuk Ibu Tini dan Bapak Rozak. Kalian menjadikan pernikahan sebagai pelarian dari masalah pribadi kalian. Lalu menurut Bapak dan Ibu, apa penyebabnya dan apa yang bisa dilakukan? Mungkin mulai dari Ibu Tini. Jauh ini menurut saya karena hubungan orang tua saya memang tidak harmonis sih. Akhirnya saya lari. Tapi ternyata pola itu ngulang ke saya juga. Saya buat hubungan saya dengan anak saya bercampur dengan suami saya. Jadi mungkin masalah saya dengan orang tua saya juga belum sempat selesai, saya juga sudah melarikan diri. Untuk kedepannya mungkin saya akan mencoba memperbaiki hubungan dengan mereka, mulai dari berkunjung atau sesekali menginap dan lebih dekat lagi dengan anak saya. Oke. Kalau untuk Pak Rozak, menurut Bapak apa penyebabnya dan apa yang bisa Bapak lakukan? Kurang lebih sama sih, itu aja, Mbak. Bisa dijelaskan Pak, samanya seperti apa? Salahnya ya di saya, tapi juga gini karena hubungan orang tua saya yang tidak baik. Tapi saya malah mengulangi perlakuan orang tua saya ke keluarga saya saja. Mungkin yang bisa saya lakukan sekarang adalah memperbaiki hubungan dengan orang tua dan lebih memperhatikan anak saya juga. Oke. Bagaimana Mbak Tara, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Kalau dari saya sih, saya setuju Bu, kalau misalnya mereka mau memperbaiki hubungan mereka dengan kakek dan nenek, dan mulai berkomunikasi lagi gitu dengan mereka. Terutama kalau terkait memperbaiki hubungan sama orang tua mereka, mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah, biar saya juga tidak terlibat lagi dalam masalah mereka.
Dan saya juga turut sama ingin lebih dekat dan memperhatikan saya juga. Saya juga akan melakukan hal yang sama sih, Bu. Oke, sepertinya konklusinya sudah jelas ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Dari saya izin konfirmasi, Bu, perihal nanti minggu depan ada sesi satu kali lagi atau tidak. Nanti saya konfirmasi paling lambat besok ya, Bu. Tapi untuk sesi sekarang mungkin sudah cukup, Bu. Oke, Mbak Tara, dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Tidak ada, Mbak. Cukup. Oke, terima kasih. Karena waktu kita juga sudah habis ya, seperti kemarin, saya izin mengakhiri sesi konseling hari ini dengan merangkum dari apa yang saya dapat ya. Jadi pada sesi minggu ini dapati bahwa hubungan Pak Rozak dan Ibu Tini sudah tidak bisa diperbaiki. Dan tidak ada usaha lebih lanjut untuk memperbaikinya karena merasa memang tidak ada kecocokan di antara kalian, dan pernikahan ini juga kalian jadikan sebagai bentuk pelarian dari masalah pribadi kalian. Dan akhirnya Mbak Tara, anak kalian sendiri, menyarankan untuk bercerai saja. Dan Pak Rozak serta Ibu Tini juga menyetujuinya. Nah, hal ini dapat dianggap sebagai salah satu jalan keluar agar Mbak Tara juga tidak dilibatkan dalam hubungan orang tuanya. Apakah benar? Benar, Bu. Oke, kalau begitu, sesi konseling pada pagi hari ini saya tutup ya Pak, Bu, Mbak. Jika ada yang ingin disampaikan hal lain yang ingin dibahas, bisa dilanjutkan di sesi berikutnya ya. Nanti kabari saya ya Mbak, jika ingin melanjutkan sesi konseling ini lagi. Terima kasih atas waktunya, semoga sesi ini sudah cukup membantu, dan keputusan yang kalian buat adalah solusi terbaik dari permasalahan ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Baik, Mbak. terima kasih, Bu. Selamat pagi. Iya, Saya izin meninggalkan iya Mbak, silakan.